Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Nasyruddin SPDI MSI sebagai pengampu mata kuliah bahasa Arab, dan tidak lupa pula kawan-kawan PAI yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Universitas Alma-Ata angkatan 2021 semester 2 akhir. Di video saya ini saya akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah bahasa Arab semasa semester 2 ini. Adapun materi yang saya akan sampaikan, yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Yang kedua pembagian isim dilihat dari beberapa aspek. Yang ketiga at-tawab atau taukid. Fi'il madi adalah kalimat atau kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya, dengan disertai zaman madi, zaman yang sudah lampau. Contoh, doroba, sudah memukul. Dari contoh di atas, lafaz doroba adalah fi'il madi atau pekerjaan yang sudah lampau. Jika ada fi'il atau pekerjaan, pasti ada fa'il atau pelaku. Maksudnya adalah jika ada pekerjaan, pasti ada pelaku yang mengerjakan. Contoh, Zaidun amron, Zaid sudah memukul Amar. Dari contoh tersebut, lafaz doroba kedudukannya adalah fi'il madi, pekerjaan yang sudah lampau. Lafaz Zaidun kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku, sedangkan Amron kedudukannya sebagai maf'ul, sasaran atau objek. Jika fa'il atau pelaku seorang perempuan, maka diakhiri lafaz fi'il harus ditambahi dengan ta'nis sakinah. Tetapi perlu kita ingat, apabila pelaku adalah seorang perempuan atau mu'annas, maka wajib bagi kita menambahkan ta'nis sakinah. Lalu apa sih ta'nis sakinah itu? Ta'nis sakinah adalah tak mati sukun yang salah satu kegunaannya adalah sebagai penanda bahwa pelaku kerjaannya adalah seorang perempuan. Contoh, dorobat Zaibun, Zainab telah memukul. Fi'il mudhari adalah kalimat atau kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya dengan disertai salah satu dari dua zaman, yaitu hal yang sedang dikerjakan atau istiqbal akan dikerjakan. Jadi fi'il ini berfungsi untuk dua jenis kala waktu, akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Kedua zaman tersebut juga tidak memiliki perbedaan dalam segi tulisannya. Contohnya, yang zuru Zaidun amron, Zaid akan atau sedang menolong Amar. Dari contoh di atas, lafaz yang zuru kedudukannya adalah sebagai fi'il, pekerjaan yang boleh diartikan, sedang menolong maupun akan menolong. Sedangkan lafaz Zaidun kedudukannya adalah sebagai fa'il, pelaku pekerjaan, dan untuk lafaz amron kedudukannya adalah sebagai maf'ul, objek atau sasaran pekerjaan. Yang selanjutnya fi'il amar. Fi'il amar adalah kalimat yang menunjukkan arti perintah dengan disertai zaman istiqbal, yaitu akan dikerjakan. Jadi tidak mungkin sebuah perintah menggunakan zaman atau hal sedang dikerjakan, apalagi menggunakan zaman madi, sudah lampau. Apabila pelaku kerjaan fa'il perempuan, maka kita harus menambah ya mu'annas di akhir lafaz fi'il amar. Contoh fi'il amar laki-laki, idrib, jangan pukul. Contoh fi'il amar perempuan, idribi, jangan pukul. Sekian penjelasan
materi yang pertama. Yang selanjutnya pengertian isim. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa isim adalah semua jenis kata benda atau segala sesuatu yang dikategorikan benda, baik benda mati maupun benda hidup, tanpa berkaitan dengan masalah waktu. Di sisi lain, isim kata benda yang bersifat konkret yang disebut atau dapat dijangkau indera, dan ada pula yang bersifat abstrak, tidak dapat dijangkau dengan indera. Ciri-ciri isim ada 5, yaitu berharokat kasroh, yang kedua tanwin, yang ketiga terdapat pada awal kata al, yang keempat kemasukan huruf jar, yang kelima idhofah atau penyanderaan. Pembagian isim dibagi menjadi 4, yaitu isim berdasarkan jenisnya, isim yaitu unsurnya isim muzakkar dan isim muannas, isim berdasarkan jumlah benda, jenis-jenisnya isim mufrad, isim mutsannah, isim jamak, isim berdasarkan terdefinisi atau tidak terdefinisi. Ada 2 jenis, yaitu isim nakiro dan isim makrifat, berdasarkan huruf akhir dan sakal atau tanda akhir. Dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama isim sofi akhir, isim mu'tal akhir, asmaul hamsah, dan isim khairu munzorif. Selanjutnya materi tentang at-tawab atau at-taukid. At-taukid adalah termasuk tawabi atau kata yang mengikuti kata sebelumnya yang dikuatkan baik dalam segi hal keadaan rafa'nya, nasabnya, hafatnya, dan ma'rifatnya. Taukid merupakan pengulangan yang dimaksudkan guna menguatkan hal yang disampaikan kepada pendengar. Taukid menyatakan tentang pengukuhan ucapan seseorang supaya membuat pendengar percaya akan pesan yang disampaikan. Taukid secara bahasa berarti menguatkan, sehingga dapat disimpulkan pengertian istilah taukid ialah tabi yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Contoh, Zaidun nafsuhu, Zaid benar-benar sudah datang. Selanjutnya yaitu huruf-huruf taukid. Huruf taukid adalah huruf yang berfungsi sebagai penguat apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara karena merespon tingkat keingkaran lawan bicara.